Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudaraku dalam Tuhan, pernah seseorang datang kepada saya dan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Ia berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi mengapa hidupnya banyak mengalami penderitaan dan kesusahan? Kecukupan dari kebutuhan hidup tampak sangat jauh sekali. Gereja dianggapnya pembohong karena mengatakan kalau percaya kepada Tuhan Yesus tentu akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Ia pun kecewa kepada Tuhan. Setelah saya mendengarkan akan keterangannya dan ungkapan hatinya, saya mengambil kesimpulan bahwa ia salah dalam memahami arti percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang setelah ia mengajar banyak orang, dan dalam perjalanan mereka, badai melanda kapal mereka. Mereka berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus justru tidur. Akhirnya, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan membangunkan. Mereka berpikir mereka akan binasa. Mereka ketakutan. Tuhan Yesus pun bangun dan menghardik angin dan air yang mengamuk tersebut. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Hal ini mengungkapkan bahwa Tuhan ingin supaya mereka mempercayai Dia. Tuhan mau kita percaya kepada Dia dengan segenap hati. Banyak orang percaya berlaku picik dengan menggunakan kata "aku percaya kepadamu". Seakan-akan dengan menyatakan "aku percaya kepadamu", Tuhan harus memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah percaya kepada Allah, maka Allah akan terlena dan mengikuti semua keinginannya. Akibatnya, pernyataan ini sering kali dipahami sebagai remote control yang bisa mengatur Allah sesuai dengan kemauan kita. Ini adalah pemahaman yang salah. Arti percaya kepada Allah adalah penurutan
atau penundukan diri terhadap kehendak Allah dan memenuhi rencana Allah sendiri. Jadi, orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ia akan selalu menyatakan, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku." Ia tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya terhadap hidupnya, termasuk dalam hal-hal yang tidak enak. Jadi mempercayai Tuhan adalah menyerahkan seutuhnya hidup kita ke dalam tangan Allah. Mempercayai Tuhan adalah memberikan semua akan rencana dan harapan kita kepadanya. Bukan rencanaku, tapi rencanamu jadilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempercayai Tuhan dengan benar. Tidak ada orang yang menjadi kecewa karena mempercayai Tuhan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga yang mulia, kami datang Tuhan saat ini menyerahkan hidup kami kepadamu. Seringkali kami Tuhan, kami mempercayakan diri kami, tidak mengandalkan Tuhan. Kami kadangkala berjalan dengan mengandalkan kemampuan kami, bukan mengandalkan akan kehendak-Mu. Sehingga sering kami gagal, kami kecewa, dan karena itu kami sering juga menjadi mempersalahkan Tuhan karena kegagalan dan kekecewaan kami itu. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan mengajak kami untuk mempercayai Engkau seutuhnya. Ini kami Tuhan, ajari kami taat dan mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.